Kemarin sampai ayat 10, saya ingatkan lagi artinya. Nih nanti kalau bilang, eee kok susah ngafalin artinya. Nah, sebenarnya kalau artinya ini lebih ke, ya kayak kita dengerin cerita orang, kayak kita baca novel. Nah, jadi artinya itu, eee, apa ya, jadi nanti jadi paham sendirilah kayak kita terbiasa untuk baca buku-buku berbahasa asing seperti itu kan. Kalau bisa karena biasa insya Allah. Nah, kenapa saya benar-benar mendorong bunda-bunda untuk memahami artinya, karena banyak orang-orang di luar sana yang mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin ada juga yang anak-anak kecil yang mereka hafalannya banyak sekali, eee, tapi mereka tidak tahu artinya. Boro-boro mereka bisa mengambil hikmah dari, moral story dari ayat-ayat tersebut. Tokoh protagonis atau antagonis jalan cerita dari ayat itu sendiri tidak tahu. Jadi makanya itulah kenapa kadang-kadang kita, sering melihat orang-orang yang, baca Al-Qur'annya bagus atau mungkin hafalannya banyak, tapi akhlaknya masih belum baik gitu kan. Kenapa? Mungkin karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi kayak mereka cuman kayak apa ya, ya cuman tahu aja tanpa tahu artinya, gitu. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu, aku bersumpah, bihadzal balad, demi negeri ini Mekah, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, dan kamu, hillun, bertempat tinggal, bihadzal balad, di negeri ini, negeri Mekah. Anta di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa walidin wa ma walad, wa walidin wa ma walad, wa walidin, demi pertalian bapak, ini kayak mengusap punggung orang dewasa, walad, dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, laqad, sungguh, khalaqna, kami benar-benar telah menciptakan al-insana, manusia, fi kabad, dalam keadaan susah payah. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, apakah dia manusia mengira allai yaqdiru alaihi ahad, bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu, dia mengatakan, ahlaktu, aku telah menghabiskan, malan, harta yang lubada, banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira, alam yarahu ahad, bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan lahu, untuknya, 'ainain, sepasang mata, dua mata. Wa lisanan wa syafatain, lidah dan sepasang bibir. Wa hadainahun najdain, wa hadainahu, dan kami telah menunjukkan dan kami telah memberi huda kepadanya, an-najdain, dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Insyaallah kita akan masuk ke ayat 11 ya. Ya. Oke, ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah. Tetapi dia tidak, iqtahama, menempuh jalan, iqtahama itu kayak menempuh aja. Al-aqabah, al-aqabah ini adalah jalan yang mendaki lagi suka. Oke. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Fala, tetapi dia tidak, iqtahama, menempuh jalan ya, menempuh al-aqabah. Al-aqabah itu jalan yang mendaki lagi, jalan yang mendaki lagi sukar.
falaqta'amal 'aqabah. Aqobah dalam bahasa Arab ini artinya jalan yang ada di sela-sela gunung. Nih, siapa yang suka hiking atau naik gunung mungkin bisa tahu ya bahwa, di gunung-gunung itu kadang-kadang suka ada jalan-jalan yang udah sempit setapak, berbatu-batu ya, terus kalau lagi hujan becek dan dia tuh jalannya nanjak. Kemiringannya bisa 70 bahkan bahkan bisa 90 derajat ya, ya. Aqabah pakai ain, jalan yang ada di sela-sela gunung, ya. Yang dimaksudkan adalah ini, aqabah di sini adalah perumpamaan untuk jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu seperti menempuh jalan di atas gunung. Kenapa? Jalannya sukar, becek, setapak, eee, sangat apa namanya, eee, curam dan butuh perjuangan. Kenapa jalan menuju surga ini digambarkan segitu sulit dan butuh perjuangan yang keras? Karena jalan menuju surga itu berlawanan dengan hawa nafsu, berlawanan dengan hawa nafsu, ya, berlawanan hawa nafsu. Misalkan pada waktu kita, pada bulan puasa Ramadan kita itu, eee, diwajibkan untuk menahan lapar, dahaga, hawa nafsu dari terbit fajar dari subuh sampai nanti maghrib, waktu maghrib. Kalau menurut hawa nafsu kita pada waktu siang-siang, apalagi terik sekali mataharinya, itu rasanya aus ya minta ampun. Ini kalau ngelihat es campur misalkan itu rasanya pengen minum aja. Atau kadang-kadang kita lapar banget, tiba-tiba lapar banget karena udah jam waktunya makan kan rasanya, tubuh kita tuh sudah meminta sesuatu untuk dikasih makan. Lapar, haus. Hawa nafsu kita pengennya makan, pengennya minum. Tapi karena kita paham bahwa kita sedang berpuasa, makanya kita berusaha menahan hawa nafsu kita. Bahkan ketika kita sangat marah sama seseorang, itu kita sabar, sabar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu. Karena apa? Karena kita nggak mau puasa kita itu berkurang, berkurang pahalanya, atau bahkan nanti sampai batal gitu. Makanya kita menahan hawa nafsu. Susah, susah pakai banget. Makanya kadang-kadang kalau saya naik Gojek itu saya suka nanya, "Abang puasa nggak?" Gitu. Ada yang jawabannya, "Ya puasa dong Neng, masa nggak puasa? Kan, puasa itu wajib," gitu kan. Ya mau nggak mau harus puasa. Kalau saya misalkan, kepanasan rada-rada nggak kuat, saya melipir aja, entah pulang ke rumah atau ke masjid buat rebahan, buat tiduran. Ada juga yang jawabannya, "Ya nggak kuat dong, kita kan, di jalanan kayak gini, ya, pasti lapar, pasti haus," gitu, "nanti Allah juga tahu," gitu kan. Dia bilangnya kayak gitu, menggampangkan Allah juga tahu. Makanya Allah bilang, "Wa atharul hayatad dunya," dan orang-orang yang mengutamakan kepentingan dunia, maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Dan barang siapa yang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan barang siapa dan adapun orang-orang yang takut pada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka wa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya dia akan tempat tinggalnya adalah surga. Maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Begitu. Nah, seharusnya seseorang apabila mengetahui bahwa sesuatu itu baik, bahwa sesuatu itu, ganjarannya adalah surga, sepatutnya dia tuh langsung melaksanakannya tanpa perlu pikir panjang, meskipun itu perkara yang sangat berat. Kayak orang-orang yang lagi hiking atau manjat gunung, itu, kebayang nggak sih itu kalau rasanya tuh capek, kayak rasanya pengen nyerah aja, pengen berhenti di situ. Tapi kalau kita ngebayangin, "Oh, nanti kan di atas
kayak seneng gitu kalau udah sampai atas. Walaupun kadang-kadang di gunung pun, di atas puncak gunung tuh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada Indomaret, nggak ada sesuatu yang apa, tapi rasanya seneng aja kalau udah sampai atas gunung, gitu. Nah, ini bunda-bunda yang pernah ngerasain, eee eee, hiking atau naik gunung pasti ngerasain nih, gimana gimana perjuangannya, gimana nikmatnya kalau udah sampai atas gunung. Kalau belum pernah ngerasain, yuk kita janjian, kapan-kapan kita naik gunung bareng atau naik naik hiking bareng. Ini beberapa santri-santri ini ada yang udah pernah ngerasain petualangan bareng saya ya, naik gunung atau hiking. Kebanyakan sih biasanya kapok. Kapok, nggak mau lagi. Tapi ada juga sih yang masih kepengen lagi ngajakin kapan kita naik gunung. Nah, kalau bunda-bunda yang belum pernah ngerasain sekalipun naik gunung atau hiking, yuk kapan-kapan kita janjian. Biar ngerasain nih, gimana feel-nya, rasanya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin, eee, nggak terlalu nyata kelihatan enaknya. Sama kayak naik gunung itu kan kita nggak, "Ih, ngapain coba capek-capek naik gunung ke atas, capek, terus di atas nggak ada apa-apa, nggak ada Indomaret atau apalah," gitu. Nggak ada makanan, bahkan kadang-kadang di atas tuh kita capek mesti masak lagi, masak sendiri pula gitu, nggak tinggal makan gitu. Nah, begitupun juga bayangan tentang surga. Kesannya berat sekali. Kesannya berat. Padahal sebetulnya kalau kita melihatnya pakai kacamata iman, sebenarnya jalan-jalan ini adalah tidak terlalu berat. Hanya saja dirasa sangat berat bagi orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Orang-orang yang banyak berbuat maksiat agak susah untuk melakukan kebaikan, apalagi kebaikannya itu yang struggling. Misalkan puasa ini kan berat bagi banyak orang. Apalagi mereka-mereka yang kebiasa memperturutkan hawa nafsu, ya. Kata Allah, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan rona, seseorang itu ada rona, rona itu kayak spot, black spot, ya, titik noda yang menutupi qulubihim, menutupi hati-hati mereka karena apa yang yaksibun, apa-apa yang mereka lakukan. Jadi kalau diumpamakan, saya pernah sampaikan sepertinya waktu di surah Al-Mutaffifin waktu itu ya, kalau diumpamakan hati kita itu adalah putih kertas, ya, terus, ya bayangin aja kayak kita bikin shape heart, bentuk hati di kertas putih, terus kita gunting, terus kita totol-totolin pakai spidol, spidol hitam. Itu, satu dosa kecil dianggapnya kayak titik hitam. Terus 2 dosa, 2 titik. 3 4 5 6 7 8 itu, segitu banyak titiknya. Nah, astagfirullahaladzim atau kalimat istighfar itu adalah penghapus dosa. Jadi kalau kita setiap melakukan dosa, terus qadarullah kita masih ingat dosa kecil ya, istighfar istighfar istighfar, insyaallah dosanya akan berkurang. Kalau kita tidak pernah istighfar, tidak pernah sholat, tidak pernah ini, akhirnya titik-titik hitam itu yang walaupun cuma titik-titik, lama-lama jadi memenuhi seluruh permukaan hati itu. Yang tadinya putih jadi hitam legam, lama-lama hitam-hitam kecil-kecil, lama-lama jadi menutup semuanya. Dan kalau sudah menutup semua, maka sulit sekali untuk kebenaran, hidayah itu mampir di hati. Karena udah ketutup semuanya, gimana caranya hidayah bisa mampir? Ya. Jadi akan semakin sulit untuk melakukan kebaikan. Ya. Semakin sulit untuk berbuat baik. Karena ia telah mengikuti hawa nafsunya. Adapun bagi orang-orang yang beriman, meskipun jalan itu berat, meskipun puasa itu berat, meskipun bangun di sepertiga malam itu berat, maka karena keimanannya menjadikannya lebih terasa ringan untuk menempuhnya. Ya, ada juga yang menyebutkan Aqabah. Aqabah ini adalah gunung di neraka, nama salah satu gunung di neraka. Maksud ayat ini adalah jika seseorang hendak lolos dan selamat dari siksaan mendaki gunung di neraka, ya,
maka lewatilah gunung tersebut dengan melakukan amalan-amalan. Amalan-amalan nanti disebutkan di ayat-ayat selanjutnya, amalan-amalan kebajikan yang bisa membawa ke surga, salah satunya adalah membebaskan budak, memberi makan orang miskin, dan lain sebagainya. Oke? Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Ini kayak manjat. Fala tidak, tetapi dia tidak iqtahama menempuh al-aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar. Falaqtahamal aqabah. Oke, ayat 12-nya. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Wama, dan apakah adraka kamu mengetahui ma apa itu al-aqabah, jalan yang mendaki dan sukar. Wama adraka mal aqabah. Wama adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ya, ini tadi sudah dibahas di ayat 11. Ya, jalan yang mendaki dan sukar itu al-aqabah itu adalah jalan menuju surga, sukar, dia seperti mendaki gunung dan susah. Nah, ayat 12 ini adalah introduction sebelum ayat-ayat selanjutnya tentang jalan yang mendaki dan sukar itu apa? Contohnya apa sih? Apa sih jalan yang susah itu yang bisa seseorang membuat masuk surga? Nah, karena surat ini turunnya ini waktu di Makkah. Nah, makanya kalau di Mekah itu kan belum memerintahkan tentang ibadah-ibadah ya, ibadah-ibadah sholat, apalagi puasa dan lain sebagainya, masih menanamkan tauhid kepada kaum kafir Quraisy yang mau mendengar, ya. Jadi contoh-contohnya itu relevan dengan keadaan atau situasi kondisi kaum kafir Quraisy saat itu, ya. Terus Wama adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Jalan yang mendaki dan sukar itu di ayat 13 disebutkan fakku raqabah. Fakku melepaskan, raqabah perbudakan, pakai qaf ya. Kenapa begini? Ini biasanya kalau di imajinasi atau di film-film, budak itu suka diikat di lehernya gitu. Jadi fakku raqabah, fakku melepaskan, yaitu melepaskan raqabah, hamba sahaya. Di antara jalan sulit menuju surga tersebut adalah membebaskan seorang budak. Pada zaman dahulu, pada waktu surat ini turun, ini di zaman kafir Quraisy, strata kehidupan seseorang, status kehidupan seseorang ditentukan dari banyak sedikitnya budak yang dimiliki. Banyak sedikitnya budak yang dimiliki. Ya. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana, ada yang menyebutkan bahwa seringnya kan Islam ini dituduh oleh orang-orang di luar sana adalah agama yang menganjurkan perbudakan. Padahal tidak. Islam adalah agama yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Buktinya ini, fakku raqabah adalah salah satu jalan untuk bisa masuk surga. Zaman dahulu, pada waktu Rasulullah lahir, apalagi sampai diutus menjadi nabi dan rasul, perbudakan ini udah ada dari zaman dulu. Termasuk orang-orang Romawi juga memperbudak. Orang Nasrani duluan ya dibandingkan orang Islam. Ini juga memperbudak. Begitupun orang-orang Yahudi memperbudak. Tatkala Islam datang, maka Nabi Muhammad SAW memotivasi agar membebaskan budak. Karena apa? Karena ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Fakku raqabah, melepaskan perbudakan adalah salah satu al-aqabah, jalan yang mendaki dan sukar yang kelak akan diganjar dengan surga. Kenapa? Karena kalau bayangan untuk mendapatkan hamba sahaya atau budak-budak itu seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Untuk mengeluarkan banyak uang, ya.
nilainya itu tergantung dari budaknya itu kayak apa. Nah, nih ini udah punya budak atau bahkan ada orang yang, tidak punya budak, tapi karena keimanannya kepada Islam, diperintahkan untuk melepaskan budak, dia harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk membebaskan budak itu. Itu kan berat buat mereka, berat sekali buat mereka. Karena kebayang nggak sih, dia harus menurunkan egonya tidak punya budak, terus dia harus mengeluarkan banyak uang untuk membebaskan budak-budak orang. Itu susah banget. Dan itu merupakan salah satu jalan menuju surga. Ya, termasuk dalam makna membebaskan budak, nih ya, selain memerdekakannya secara langsung adalah membantu dengan melunasi hutang sang budak yang ingin menebus dirinya sendiri dari majikannya. Dan kadang-kadang ada budak-budak itu yang mereka tuh hidupnya tergadai karena punya utang yang banyak. Banyak juga kasus-kasus TKW yang mereka itu kayak kerja cuma capek doang, tapi uangnya nggak nggak ke dia gitu. Kenapa? Karena dia harus bayar utang dari agensi TKW-nya, entah sampai kapan. Oke. Fakku raqabah. Fakku melepaskan raqabah, perbudakan hamba sahaya. Kemudian Allah berfirman, al-aqabah berikutnya, jalan yang mendaki dan sukar berikutnya adalah au it'amu fi yaumin dhi masghabah atau it'amun memberi makan fi yaumin pada hari di masghabah terjadi kelaparan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah atau it'amun memberi makan fi yaumin pada hari di masghabah terjadi kelaparan, memegang perut. Di antara jalan yang sulit tersebut, di antara jalan yang mendaki dan sukar tersebut adalah memberi makan pada hari kelaparan. Pahala seseorang yang bersedekah bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi orang yang disedekahinya. Ya, memberi makan orang yang nggak kelaparan aja itu pahalanya Masya Allah banyak. Memberi makan, mentraktir nih, jangan dikira mentraktir itu nggak ada pahalanya. Mentraktir orang soleh solehah itu pahalanya banyak. Kenapa? Pertama ya, pasti yang kita mentraktirnya makanan halal, minuman halal, ya. Terus orang yang orang soleh atau solehah, orang yang ngaji itu pasti kalau ditraktir itu mereka nggak cuma sekedar bilang, "Thanks ya bro, thanks ya sis, besok lagi ya," gitu. Tapi mereka jawabnya, eee eee, "Jazakillah khair," gitu kan. "Jazakumullah khair, jazakumullah." Itu maksudnya, memasrahkan Allah supaya memberikan balasan yang baik untuk orang itu. Semoga Allah memberikan balasan yang baik. Berupa apa? Bisa pahala, bisa keberkahan, dan lain sebagainya. Ya, pahala seseorang yang bersedekah tapi pahala seorang yang bersedekah ini bertingkat-tingkat ya. Jadi kalau mmm, jangankan balik lagi, jangankan bersedekah untuk orang yang benar-benar lapar, yang tidak lapar aja kalau kita mentraktir makan insya Allah tuh pahalanya besar. Apalagi yang ditraktir ini adalah orang yang benar-benar kelaparan. Orang-orang yang benar-benar butuh makan, ya. Udah pasti pahalanya lebih besar. Karena mungkin kebayang nggak sih, tingkat rasa bersyukur dari orang yang benar-benar membutuhkan, terus tiba-tiba dikasih, itu pasti doanya akan jauh lebih banyak dibandingkan orang yang biasa-biasa aja, nggak terlalu lapar, ya. Makanya kalau pernah ngerasain memberi, makan Jumat berkah kepada mereka-mereka yang benar-benar lapar gitu lah ya, pemulung atau apa, pemulung yang benar-benar dia nggak dapat berkat yang lain ya, nggak cuma bukan cuman kan ada ya kadang-kadang ketemu sama pemulung yang pakai gerobak dia ngumpulin gitu emang, ngumpulin banyak gitu. Ini benar-benar dia akan, makasih ya," gitu, sampai segitunya gitu.
Bahkan kadang-kadang saking rasa bersyukurnya dia sampai bilang, "Makasih ya, semoga masuk surga," gitu. Surga, deg-degan juga orang yang doakan seperti itu ya, gitu kan. Kesannya supaya buru-buru mati gitu, supaya cepat masuk surga. Jadi, "Au it'amu fi yaumin dzi masghabah, au it'amu fi yaumin dzi masghabah." Atau it'amun, memberi makan fi yaumin, pada hari dzi masghobah, terjadi kelaparan. Wa itu pokoknya memberi makan itu adalah kemuliaan. Dan jika disertai dengan kelaparan yang amat sangat, maka lebih mulia lagi. Pokoknya namanya berbuat baik itu apa ya namanya? Pasti dibalas. Kalau enaknya kalau orang beriman tidak hanya dibalas di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau orang tidak beriman, dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Makanya sering lihat kan mereka-mereka di luar sana yang mereka tidak beragama sekalipun, ateis gitu. Tapi dia baik banget. Siapa sih, banyak orang-orang yang itu dia tuh sering sedekah, ya, suka memberi lah, suka memberi. Dia punya yayasan banyak, yayasan yang menolong untuk menyekolahkan orang miskin atau untuk mengobati pengobatan bagi orang miskin dan lain sebagainya. Qadarullah itu bisnisnya tuh lancar. Itu hal jazaul ihsani illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60. Jadi itu memang janji Allah. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Bunda jangan capek untuk berbuat baik. Sekalipun mereka-mereka yang dibaikin sama Bunda ini nggak tahu caranya berterima kasih kepada Bunda, tetap aja berbuat baik. Karena kita nggak ngarepin balasan kebaikan dari dia, tapi kita mengharapkan balasan kebaikan dari Allah. Kadang-kadang nih Allah udah balas loh kebaikan. Ya, kadang-kadang kita tuh misalnya gini, menolong si A itu dengan jumlah 100. 100 loh. Kita menolong si A dengan jumlah 100. Nah, qadarullah si A ini nggak tahu berterima kasih. Mereka nggak pernah mengembalikan kebaikan kita. Jadi kita tuh sering ngerasa kesel, aduh, kapok deh kayak berbuat baik. Dia tuh nggak tahu berterima kasih, kesel banget. Dia buru-buru berterima kasih, dia malah memfitnah balik. Kita selalu kayak mempersoalkan betapa orang itu tidak membalas kebaikan kita. Padahal sebetulnya Allah sudah membalas kebaikan kita lewat orang-orang lain. Kita mungkin tidak dibalas oleh A, tapi kita qadarullah dibalas oleh C. Tidak pernah kita kasih kebaikan, tapi si C baik banget sama kita. Dia memberikan kebaikan kepada kita misalkan 60%. Baik banget. Kita nggak pernah ngasih, tapi dia ngasih terus ke kita. Itu baik banget. Terus Allah juga memberikan kebaikan dari si F. Kita diberikan kebaikan oleh F sebanyak 30%. 60 tambah 30 udah 90%. Tapi kita tidak memperhitungkan. Kenapa kita tidak memperhitungkan? Karena dia bukan A. Aku kan buat kebaikannya ke A. Harusnya A dong yang baikin ke kita. Jadi kita sering menganggap kebaikan-kebaikan yang datang dari orang lain, yaitu orang lain D, F, atau nanti ada H. Memberikan kebaikan kepada kita, kebetulan si H itu mempermudah jalan kita, mempermudah urusan administrasi kita kebetulan ya. Oh, pas kita lagi pusing-pusingnya tuh ngurusin berkas-berkas, di sana ketemu sama si G gitu kan, si G, kamu mau ngurus apa?" "Ya ampun, kamu ngurus paspor ya, ada yang lupa ya, sini sini aku bantuin." Kita nggak bayar pakai uang apapun, tapi dia membantu kita, dibantu. Udah, eee, misalkan dia membantu sampai 20%, malah kelebihan kan. Jadi kita dapat dibalas oleh orang lain, si D sebesar 60, terus si F 30, 60 tambah 30 sudah 90, terus si G 20, itu 110, udah dibalas sama Allah. Tapi seringnya kita tidak menganggap balasan itu. Kenapa? Karena dianggapnya ya udah. Karena karena kita karena kita ingatnya kita memberi kebaikan kepada si A. Jadi kita ngarepin banget si A membalas kebaikan kita. Tapi ternyata
si A tidak pernah membalas kebaikan kita. Jadi kita sedih. Padahal Allah sudah membalasnya lewat jalan orang lain. Kayak gitu. Usahakan next time kalau kita berbuat kebaikan, anggaplah kita seperti kentut. Kalau kentut, ya bunda, kalau kentut kan kita nggak pernah ngasih tahu ke orang kan. Ya ada sih ngasih tahu, tapi pasti ngasih taunya ke circle yang deket banget kan. Nggak mungkin ada bos atau apa terus kita bilang, aduh maaf ya bos, saya kentut. Kalau kita kentut, seringnya kita tuh abaikan. Nggak diinget-inget, apalagi sampai dicatat. Jam 10 lewat 10 detik, kita kentut. Kentut yang pertama, terus nanti dihitung terus sampai berapa kali kentut. Ada nggak kita dihitung kayak gitu? Nggak ada. Itu kalau kentut, lupa langsung gitu aja. Kalau perlu pura-pura nggak tahu, lupain aja gitu kan. Nah, makanya, apa ya, jadi kayak kalau kebaikan kita anggap setiap kita melakukan kebaikan seperti kita kentut, maka kita tidak akan merasa sakit hati. Kalau orang yang kita baikin itu malah tidak tahu berterima kasih, malah dia memfitnah kita. Nothing tulus. Nggak ngerasa ada seseorang harus membalas budi kepada kita. Nah itu, ya. Pasti kok dibalas sama Allah. Pasti. Segala kebaikan yang dilakukan karena ikhlas itu akan berbalik ke kita. Entah kita akan dimudahkan oleh orang lain, entah rezeki kita dimudahkan, karir kita dimudahkan. Apapun dimudahkan sama Allah, gara-gara kita suka berbagi kepada orang lain. Oke? Jadi, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, atau memberi makan orang yang kelaparan, au it'amun fi pada hari dzi masghobah, kelaparan. Ya, dzi pada saat masghobah, kelaparan. Apakah al-aqobah lainnya, jalan yang mendaki dan sukar lainnya yang bisa membawa kita masuk surga? Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman, ini yatim, seperti mengusap kepala anak kecil. Yang memiliki makrobah. Makrobah ini hubungan kekerabatan. Yatimang dza makrobah. Kenapa yatim digambarkan seperti ini? Anak kecil. Jadi yatim itu adalah seseorang yang tidak punya ayah ketika dia belum balik. Kalau dia sudah balik, bukan yatim lagi, tapi mereka sudah fakir, miskin. Kalau dia masih belum mampu, kalau itu namanya fakir miskin ya, bukan yatim lagi. Ya, beda. Terus diutamakan adalah apabila memberi makan anak yatim, itu utamakan mereka-mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Anak yatim ini adalah anak yang belum balik, namun ayahnya telah meninggal dunia. Jadi, memberi makan anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan lebih utama daripada memberi makan anak yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ya. Jadi kalau misalkan ada seorang, nih ini kerennya di dalam Islam itu. Kalau di dalam Islam itu tidak ada ceritanya perempuan terlantar gara-gara ditinggal suami. Kenapa? Ketika seorang perempuan bercerai atau dia ditinggal oleh suaminya, maka otomatis kewajiban memberi nafkah itu, ya misalkan bercerai terus diabaikan sama mantan suaminya, maka otomatis kewajiban memberi nafkah itu balik lagi kepada kakak laki-lakinya. Kepada kakak laki-lakinya. Terus kalau ayah masih mampu, ayahnya yang menafkahi anak perempuannya itu. Jadi nggak ada ceritanya, nih, perempuan yang bercerai buru-buru nikah hanya gara-gara pingin cepat dinafkahi sama laki-laki gitu. Ya, makanya banyak orang yang akhirnya karena buru-buru nikah nggak tahu gimana, tahu-tahu ya keluar dari lubang buaya masuk ke lubang harimau gitu. 11-12 sama mantan suaminya yang
qadarullah buruk gitu, suka KDRT, tapi hanya demi dia dinafkahi gitu. Jadi bunda-bunda yang kebetulan punya suami adalah kakak pertama dan punya adik-adik perempuan. Qadarullah na'udzubillah min zalik ya, kalau misalkan adik perempuannya itu bercerai atau ditinggal meninggal sama suaminya, maka jangan pelit bunda ya. Biarkan, kalau perlu dorong suami bunda untuk memberi makan anak yatim, untuk ikut menafkahi adiknya yang perempuan itu. Ya, itu pahalanya besar. Nah, gitu. Jadi, nah ini juga ini sebetulnya adalah nasihat buat bapak-bapak yang pikirnya poligami sunnah karena pengen menafkahi janda-janda dan anak yatim. Nggak usah kejauhan, nafkahi dulu itu yatim-yatim yang masih punya hubungan kerabat. Oke. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman, anak yatim, dza maqrabah, yang ada hubungan kerabat. Kenapa yatim yang memiliki hubungan kerabat lebih diutamakan dibandingkan yang tidak memiliki hubungan kerabat? Ya karena di esensinya adalah selain untuk memberi makan, mengisi perut-perut anak yatim yang kelaparan, mengisi anak yatim-yatim itu dengan kasih sayang kita, gitu kan. Terus dan juga akan mengeratkan silaturahmi, akan mempererat lagi hubungan silaturahmi, ya, akan mempererat lagi hubungan silaturahmi, ya, mempererat hubungan silaturahmi dengan saudara kita itu. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman kepada anak yatim, dza maqrabah, yang ada hubungan kerabat. Oke. Terakhir nih, saya ulang lagi. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah. Berikutnya adalah au miskinan dza matrobah. Au atau miskinan, miskin, orang miskin kayak gini minta-minta. Dza yang matrobah. Matrobah itu sangat fakir, sangat miskin, orang miskin yang sangat miskin. Matrobah sebetulnya diambil dari kata turabun. Turabun artinya tuh tanah. Maksudnya disebut memiliki tanah karena saking miskinnya, seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya tanah yang dipijaknya. Ya. Atau saking miskinnya, ia seakan-akan menempel di tanah. Intinya adalah memberi sedekah kepada orang yang sangat fakir miskin lebih utama dari yang sekedar miskin. Ya, nih, tingkatan pahala sedekah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi orang yang disedekahinya. Semakin dia butuh, maka pahalanya semakin besar. Au miskinan dza matrabah. Kayak nangis gitu kan. Au miskinan dza matrabah. Kita share screen. Ayat 11. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamah. Maka kamu tidak menempuh, iqtahama itu menempuh al-'aqabah, jalan yang mendaki dan sukar. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Iqtahama itu adalah
Oke. Falaqtahamal aqabah. Iqtahama itu menempuh ya. Jadi itu qafnya dipantulkan qalqalah sughra. Al-aqabah itu alif lam qamariyah aqabah. Ini tak marbuthah di belakang menjadi ha. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah wa ma dan apakah adraka kamu tahu ma apa itu al-aqabah jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma itu mimnya sebetulnya mad tabi'i bertemu dengan alif walaupun tidak dalam satu kata dikasih tanda alif jadinya. Mad jaiz munfasil. Wa ma adraka mal aqabah ya. Wa ma adraka mal aqabah. Ro-nya 2 harokat, dalnya di qalqalah pantul. Al-aqabah alif lam qamariyah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Berikutnya fakku raqabah. Fakku melepaskan raqabah perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Au ilqa. To-nya pantul ke to. Qalqalah. Ainnya mad tabi'i 2 harokat. Fi fa-nya juga mad tabi'i 2 harokat. Yaumil yaunya ini sifat lin ya, karena huruf berharokat fathah bertemu dengan waw sukun atau nanti ya sukun itu juga sifat lin. Tanwin ketemu zal ikhfa, tanwinnya n-nya itu disamarkan. Yaumil dzi masghabah. Gha ini agak ngorok ya. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman anak yatim dza yang memiliki maqrabah kekerabatan. Taknya 2 harokat, tanwin ketemu zal itu ikhfa, maqrabah. Qafnya itu memiliki qalqalah sughra ya. Betul lagi. Au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah. Au miskinan atau orang-orang miskin dza yang memiliki matrabah, yang sangat miskin, sangat fakir. Au miskinan dza matrabah. Oke, kita ulang. Falaqtahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh al-aqabah, jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Dan apakah kamu tahu apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Fakku raqabah melepaskan raqabah perbudakan. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah atau memberi makan pada hari dzi masghabah kelaparan. Yatiman dza maqrabah. Yatim dza maqrabah yang memiliki hubungan kekerabatan. Au miskinan dza matrobah atau orang miskin dza matrobah yang sangat fakir.
Oke, wait. Tadi saya lihat ada pertanyaan. Tadi. Oke. Tadi ada pertanyaan, apakah kalau sudah menikah lagi? Kalau ibu anak yatim tersebut ya nggak usah lah. Dan anak yatim kalau dia ditinggalin warisan banyak sama bapaknya juga nggak usah disantunin. Enggak ya? Tidak. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak, Bunda-bunda solehah? Kategori anak yatim yang wajib disantuni adalah mereka yang yatim, belum balik, dan miskin. Kalau dia kan banyak juga anak yatim yang kaya raya, misalkan dulu anaknya BCL misalkan, apakah perlu disantuni? Tentu saja tidak, gitu. Jadi lihat-lihat. Nah, oke, Bunda-bunda solehah, adakah pertanyaan lagi? Hari ini ada 83 orang. Oke, tampaknya tidak ada pertanyaannya. Oke, kita coba ini ya, kita coba kitabah lagi ya. Kita coba kitabah. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Ya. Oke, siapkan alat tulisnya. Kita coba lagi. Oke, ini satu ayat lagi ya, coba ya. Kata pertama, hadhihi, hadhihi, itu haknya hak besar dan dia panjang mad tabi'i tapi cukup pakai tanda harokat fathah yang berdiri. Ya, harokat fathah yang berdiri ya. Kalau yang fathah berdiri di atas, kalau yang kasroh hi-nya itu berdirinya di bawah. Ya. Itu kayak alif kecil di atas itu, alif. Kayak tanda fathah tapi berdiri. Oke? Hadhihi, hadhihi. Sudah? Hadhihi, sudah? Sebelahnya, kata kedua. Jahannamu. 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 Ada huruf apa ya gitu? Ada huruf jim, ha, nun, mim. Hadhihi jahannamu. Nunnya itu tasjid. Jahannamu. Oke, sudah ada dua kata ya. Hadhihi jahannamu. Kata yang ketiga nih. Ya, kata yang ketiga. Kasih alif. Lam. Alif, lam. Ya, udah. Sebelahnya lam. Bukan lam alif ya, tapi alif terus lam. Lamnya itu disambung dengan ta. Terus disambung lagi sama ya. Lati, tulisannya gitu. Lati. Taknya berarti kasroh dan dikasih ya sukun. Lati. Ya. Di atas lam dikasih tasjid. Di atas lam dikasih tasjid. Oke, jadi udah ada 3 ya. Yang ketiga, lati, tapi alif, lamnya tasjid, terus lamnya disambung dengan ta dan ya. Lati, hadhihi jahannamul lati, hadhihi jahannamul lati. Keempat, sebelahnya lagi. Kuntum. Tulisannya kuntum, gitu aja. Kuntum.
ada kaf, ada nun, ta, dan mim. Kuntum. Hadhihi jahannamul lati kuntum. Hadhihi jahannamul lati kuntum. Sebelahnya lagi, terakhir. Ya, dengarkan. Tu'aduna. Tu-nya panjang. Taf. Ustazah izin ulangin. Tadi ada yang masuk. Oke. Yang keempat, kuntum. Kuntum aja. Iya, oh, udah. Yang kelima, tu'aduna. Jadi taknya ketemu sama waw, ya, dia panjang, matobi'i. Aduna. Aduna. Tu'aduna. Tu'aduna. Hadhihi. Oke, tu'aduna. Ya, bukan a tapi a. Tu'aduna. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Nah, bacanya gitu. Walaupun tulisannya tu'aduna. Ulang lagi. Yang pertama, hadhihi. Haknya sama-sama panjang. Jahannamu. Ya. Yang ketiganya, allati. Ya, jadi cuma alif, lam, ta, ya. Kuntum tu'aduna. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Oke, coba deh saya lihat deh sekarang. Siapa yang benar? Saya ini random ya. Saya coba ini dari Bu Wida. Bu Widya ini hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna. Bu Widya benar. Masya Allah. Saya coba lagi yang lain ya. Random nih. Ibu Dian. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna. Masya Allah. Lagi nih. Ibu Ucu. Bentar. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna. Masya Allah, good. Ini kayaknya good semuanya benar nih. Leli deh. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Great, benar. Ini Ibu Yulianti juga benar. Ibu Citra. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu. Dalnya kurang panjang nih. Tu'aduna. Dalnya belakang harusnya panjang. Bu Citra. Terus ada lagi siapa lagi? Ibu Vivi. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna. Yes, benar. Benar. Terus lagi saya coba Miss Indah karena dikasih efek blur jadinya blur semuanya. Jadi blur semuanya. Ini Bu Isni. Lati kuntum tu'aduna. Ada yang hilang ya? Dalnya kurang panjang. Tadi sebentar saya lihat. Ya, rata-rata sih semuanya benar sih. Insya Allah. Semuanya benar. Ibu Sofia. Tu'adu. Taknya panjang juga Bu Sylvia. Jadi bukan hanya dalnya tapi taknya juga panjang. Nah ini Miss Indah nih. Miss Indah hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna. Good, Masya Allah. Terus Ariana. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna. Oke, benar. Ini Bu Selfie.
agak blur Bu Selfie. Blur ya. Itu aduna. Dalnya nggak terlalu kelihatan sih. Nggak terlalu kelihatan Bu Selfie. Apa keterangan atau ada efek blur? Terus ini coba udah hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna, setelah waw pada tu nggak usah dikasih alif lagi. Ya. Terus Bu Prapti hadhihi jahannamul lati kuntum, Bu Prapti nggak kelihatan tu'adun. Tuh sudah, hadinya sudah mundurin ke kiri, coba lagi munda lagi tuh aduna, good, Masya Allah, benar. Ini Yuk Bunda, yang belum ditunjukin kitabannya boleh ya ditunjukin biar ini buat pembelajaran. Bu Desnita juga, ya Bu Desnita, coba hadhihi jahannam, kenapa jadi blur ya dia? Oh, karena pakai efek blur, jadinya ke blur juga. Benar, alhamdulillah benar. Terus ini juga Ibu Rika tu'aduna hadhi, oke. Haknya panjang, haknya pakai tanda kayak berdiri juga. Hak di pertama, hadhihi, haknya juga panjang yang pertama. Tuh. Oke, Ibu Laila juga. Hadhihi jahan. Oke, jungkir balik agak susah dibaca Ibu Laila. Ini bundanya lagi jungkir balik atau ininya yang lati kuntum tu'adun. Oke, good. Ibu Lina coba. Hadhihi, hak yang kedua juga panjang ya, dia berdiri juga. Jahannamul lati kuntum tu'aduna. Tapi sudah benar. Good, Masya Allah. Terus Ibu Pipit juga. Ini kayaknya sudah pada benar semuanya ya. Kesalahannya palingan pada di dalnya aja paling. Ini benar kok Bu Pipit. Good. Tu'aduna. Oke, semuanya Ibu Tata juga oke. Dal sama waw jangan disambung ya. Terus hadhihi, nah ini hak yang pertama benar, yang kedua itu hadhihi ke bawah juga, ke bawah dia kasroh tapi panjang ya Ibu Tata. Terus insyaallah Ibu Atik. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Dalnya jangan digabung. Dal sama waw nggak bisa gabung. Ibu prihatin. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna. Oke, good. Masya Allah. Ini keren semuanya. Ibu Hani juga oke. Benar. Ibu Mak juga. Oke. Semua alhamdulillah sudah paham ya. Ini Bu Nur Hasanah juga. Ibu Mi juga. Ibu Cynthia. Ibu Lisda. Udah oke. Ibu Oni. Tu'aduna. Hati-hati, dalnya itu setelah dal ada waw, bukan alif ya. Tu'aduna. Nah, panjang pada domah bertemu dengan waw sukun. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Soleha? Ada pertanyaan kah? Enggak ada pertanyaan. Oke, itu oke, nggak apa-apa. Itu oke, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah.
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, katsiran. Khairan, Ustazah. Berdua.